Tahu gak guys, kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada awalnya komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun, sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak melakukan konstruksi mesin analitis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasov membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasov Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu gak guys sobatkom? Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1 juta. Mahal banget ya guys. Harga segitu mah Minfo bisa beliin seblak buah banyak orang deh. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu gak guys, tujuan utama komputer ini ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1964 hingga tahun 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh efisien dibanding tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa MISC dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi kedua ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan integrated circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa elemen dasar sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor
yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh, atau kalau orang Indonesia bilangnya Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jingjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi kelima masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggih komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia, guys. Keren gak tuh? Wah, kebayang ya guys, senjaring apa komputer nanti di masa depan. Hanya segitu yang dapat Mimin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.